Tambihun ay hadza tambih. Tambihun ini menjadi khobar. Tadanya dibuka. Ay hadza tambih. Ini tambihun yang mengingatkan. Tambihun ay hadza tambihun, adapun ini tambihun itu mengeling-eling yang mengingatkan. Wala berkata Sayyidina Umar bin Said Al-Futi Rimah di dalam rimah. Rimahu Hizbir Rahim ala nuhuri Hizbir Rajim. Sayyidina Umar bin Said Al-Futi itu dari Sayyidina Muhammad Abu Talib dia seorang raja, seorang zahid, seorang mujahid, dan seorang kaya, dan seorang pengarang kitab. Nabi saja. Hari-hari ngasih makan orang miskin ribuan atau puluhan ribu. Nabi saja. Hari-hari ngasih makan orang ribuan atau puluhan ribu. Tanya Tuhan dari mana ini? Jawabnya ini dakinya salawat. Dakinya kotorannya dakinya salawat. Kebanggaan kita kepada beliau Sayyidi Umar bin Said. Santrinya Sayyid Muhammad bin Talib wala al-Hasani langsung di sana. Kita harus mengakui seluruh jago-jago dari ulama dalam sanad tarekat Tijaniyah. Jangan pilih-pilih semuanya. Tambihun ya hadza tambihun. Qala berkata ialah Sayyidina Umar bin Said Al-Futi. Rimah di dalam kitab Rimah. Rimahu Hizbir Rahim ala nuhuri Hizbir Rajim. Namanya Rimahu Hizbir Rahim, tombak-tombaknya tentara Allah yang Maha Rahim, ala nuhuri Hizbir Rajim, atas lehernya tentara-tentara iblis yang Ar-Rajim. Ini orang-orang penentang Tijaniyah ini lehernya mau ditombak semua biar pada mampus. Nah, Umar bin Said itu ahli perang. Perang dengan pedangnya, tombaknya, perang dengan lidahnya, perang dengan karya tulis. Salah satu kita banggakan di dalam sanad tarekat Tijaniyah. Qala berkata Imam Umar bin Said Al-Futi fi Rimah dalam kitab Rimah. Rimahu Hizbir Rahim ala nuhuri Hizbir Rajim. Namanya saja sudah keren. Ba'da takriri nahwima, sesudahnya menetapkan sesamanya keterangan asalna yang kami telah jadikan asal kepada ma min umumi rahmatihi, dari umumnya rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma kepada keterangan-keterangan, qala maf'ul bihnya ma kepada keterangan-keterangan nasuhu yang mana ada berdasarkan. Ba'da takriri nahwima, sesudahnya menetapkan sesamanya keterangan asalna yang kami jadikan pokok kepada ma, isinya ma min umumi rahmatihi, dari umumnya rahmatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin, rahmat itu umum mengenal kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk kena kepada rahmat, yaitu Muhammad sebagai rahmat. Kalau makhluk mesti kecepretan dari kata-kata wa arsalnaka illa rahmatan. Tidak bisa tidak. Jadi lepas dari Nabi Muhammad tidak mungkin. Makhluk ini tidak bisa lepas dari Nabi Muhammad, tidak bisa. Nah, seluruh makhluk ini tetap ada hubungannya dengan wa arsalnaka illa rahmatan. Tidak bisa. Hanya sunatullahnya baginda Muhammad lewat Jibril. Padahal sebelum Jibril dijadikan Nabi Muhammad sudah ada. Rantai Allah Ta'ala. Jadi Nur Muhammad sudah dicipta, Jibril belum dicipta. Tapi giliran Muhammad jadi nubuah, yang membawa wahyu Jibril.
Nggak mungkin juga rahmatnya Muhammad yang melimpah luas tanpa Jibril juga jadi. Nggak bisa. Karena mesti wahyunya lewat Jibril. Jadi Jibril berakibat, jadi seluruh makhluk kena kebaikannya Jibril juga jadinya. Itu jadi. Makanya ada sholawat kepada Rasulullah dan sholawat kepada Jibril ada. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Salatul kamilah wassalamu tam ala akhir Jibril al-mutawaqi bin nur. Jadi ada dua makhluk yang makhluk lain tidak bisa lepas. Satu Nabi Muhammad, dua Jibril. Jadi enggak ada makhluk yang lepas dari dua makhluk. Lalu kepada Mikail bisa lepas, Mikail tugas hujan. Israfil bisa, tapi kalau Muhammad dan Jibril nggak bisa. Kita mesti ada nyambung sini kepada Muhammad dan Jibril kepada Allah. Mesti kita lewat sini. Memang Allah sunatullah seperti itu. Kita harus terima. Ma kepada keterangan-keterangan nasuhu yang mana ada pun nasnya ma wa huwa tu lafaz wa huwal murad. Jadi nasuhu ini menjadi mubtada, khabarnya wa huwal murad bi qalihi wa rahmati wasi'at kulli syai'. Wa huwa adapun nasuhu yang mana ada pun nasnya ma wa huwa tu lafaz wa huwa. Lah maknanya wahwa adapun Nabi Muhammad dari kata ainur rahmah al-muradu itu yang dikehendaki biqaulih dengan firman Allah wa rahmati wasi'at kulli syai'. Wahwa adapun Nabi Muhammad dari kata-kata Allahumma shalli wa sallim ala ainur rahmati rabbaniyah al-muradu itu yang dikehendaki biqaulih ta'ala dengan Allah Ta'ala wa rahmati wasi'at kulli syai'in fasaktubuha lilladzina amanu ilah. Kata Allah wa rahmati ada rahmat aku itu Muhammad. Wasiat itu muat mencakup ya rahmati kulla syai'in pada seluruh makhluk. Wa rahmati ada rahmatku itu Muhammad itu ainur rahmati rabbani. Wasiat itu mencakup ya rahmati kulla syai'in kepada seluruh makhluk-makhluk setelah Arab. Wa qalihi ta'ala dan al-murad bi qalihi ini lafaz wa qalihi di atas dengan al-murad bi qalihi wa qalihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna dan tidak sekali-kali aku mengutus kepada engkau Muhammad illa rahmatan kecuali keadaan menjadi rahmat. Rahmat itu menjadi hal dari berkah. Illa rahmatan keadaan kecuali keadaan menjadi rahmat lil alamin kepada seluruh alam dia. Maka dalam lazim kita baca astagfirullah 100 kali ini kan. Salawat Ustaz Fatih 100 kali kan. La ilaha illallah 100 kali ringan. Tapi kalau diberatin bisa jadi berat. Artinya astagfirullah itu apa? Artinya itu tazkiyatun nafs. Membersihkan hati kita dari seluruh sifat yang Allah tidak suka. Kemudian salawat apa? Artinya at-tahalli menghias diri di akhlak Rasulullah dan dia sendiri dengan akhlak Rasulullah kita amalin semua. Mana akhlak Rasulullah ini sampai baginda Nabi Mi'raj, waktu Mi'raj baginda Nabi Jumat. Kita harus mengimani waktu Jumat supaya la ilaha illallah bisa mencapai maqam tajallud. La ilaha illallah tajallud. Allah Ta'ala memperlihatkan diri kepada kita. Luar biasa sekali.
Jimat saja sudah harga mati. Ya kan? Ini sudah harga mati sudah. Bisa main-main. Karena takhalli min ar-radha'il, salawat tahalli bi akhlaqi Rasulillah. Sama Rasulullah waktu beliau lihat Allah, terus dari tajalli. Natonnya Allah kepada kita. Bagaimana? Ini lautan ini. Lautan tiada tepi. Ini lautan tiada tepi ini. Gimana kalau orang bodoh tidak memahami seperti ini? Ya enteng-enteng aja. Bodoh kok. Karena aslahu kerasunya asalnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatul rahmat. Karena aslahu kerasunya asalnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatul rahmat. Asalnya itu Rasulullah itu memang rahmat lil alamin, di kulli syai' minal makhluq. Wala yalzamu, dan tidak pasti min syumulir rahmati, dari mencangkupnya rahmat. Apa yang tidak pasti adamu wuqu'il adab, ialah tidak terjadinya adab, wal wa'id, dan ancaman Allah bil ghadabi, dalam kondisi kemarahan Allah. Tetap syumulir rahmat, adab tetap terjadi, kemarahan tetap terjadi, walaupun Rasulullah itu syumulur rahmah walaupun. Jadi jangan kau anggap Rasulullah rahmatul alamin berarti enggak, di dunia enggak ada azab, dia enggak ada kemarahan Allah. Enggak, tetap ada azab Allah, ada wa'id, ada ghadabullah, ada. Tapi syumulur rahmat tetap terjadi. Wala yalzamu, dan tidak pasti min syumulir rahmati, dari mencakupnya rahmat Muhammad sebagai rahmatul alamin, seluruh makhluk kena rahmat Allah. Tidak pasti adam wuqu'il adab, ialah tidak terjadinya adab Allah. Oh, rahmat berarti enggak ada adab Allah. Ada tetap. Sumul rahmat tetap, wujudul adab tetap. Wal wa'idi, dan ancaman Allah fil ghadabi, di dalam kemarahan Allah. Sebab lianna dzalika, karena wuqu'il adab wal wa'id fil ghadab min muqtadayatil kamalatil ilahiyah, itu termasuk daripada tuntutan kesempurnaan ilahi. Jadi Allah sebagai ilah yang kamil, maka kesempurnaan ini mesti ada orang yang kena adab, mesti ada orang yang kena ghadab. Sumul rahmatnya tetap jalan. Kenapa? Karena makhluk ini akan terbagi menjadi dua. Ashabul yamin wa ashabul shimal, mesti. Ashabul shimal ya kena ghadab Allah, kena wa'id Allah, kena adab Allah. Tapi syumul rahmat sebagai muhafadah rahmat tetap berjalan. Lianna dzalika sunnya wuqu'il adab wal wa'id fil ghadab min muqtadayatil kamalatil ilahiyah, termasuk daripada tuntutan-tuntutan kesempurnaan Tuhan. Allah sebagai ilahun kamil, pasti akhirnya adab terjadi, ghadab terjadi kepada orang-orang yang biadab. Sebab kalau orang biadab tidak dikasih adab, tambah biadab, merusak nanti. Fa innal karima, sesungguhnya Tuhan yang mulia, wa in aqta, boleh wa in utiya, wa in utiya, walaupun telah diberikan karamuhu, ialah sifat kedermawaan karim. Wa innal karim, maka sesungguhnya Tuhan yang mulia, boleh, Tuhan yang dermawan, boleh. Wa in utiya, walaupun telah diberikan karamuhu, ialah kedermawaan karim. Laula basuhu, andaikan tidak ada adapun tonjokannya karim. Kalau si Al-Karim tidak bisa nonjok, tidak bisa mukul, wa ghadabuhu, dan tidak ada kemarahan karim, wa adabuhu, dan adabnya Al-Karim, ma khifa, maka tidak ditakuti, janibuhu, ya arahnya Al-Karim. Kalau Allah tidak punya siksa, tidak punya kemarahan dan adab, maka akan meremehkan Allah manusia. Maka walaupun karim, rahmat Muhammad adalah rahmatan kamil, tetap terjadi adab Allah kepada orang-orang yang menghaki adab. Terjadi ghadabullah pada orang yang menghakimi ghadab. Terjadi patsulah tanjakan das bagi orang yang menghakimi, harus. Tapi syumul rahmat tetap berjalan. Wa innal
karim, maksudnya Tuhan yang mulia, Tuhan yang dermawan. Wa in u'tiya, walaupun pernah sudah diberikan karamuhu, ialah kedermawan karim kepada seluruh makhluk. Laula batsyuhu, andaikan tidak ada pun tonjokan pukulan karim. Wa ghadabuhu, dan andaikan tidak ada kemarahan al-karim. Wa adabuhu, andaikan tidak ada adabnya karim. Ma khifa, maka tidak ditakuti janibuhu, ialah arahnya al-karim. Kalau Allah tidak punya azab, tidak punya batsyu, tidak punya ghadab, maka Allah akan dilecehkan oleh orang-orang durjana. Walau amanah, dan andikan aman, walau aminah dengan aman minhu dari karim, hadal hal, dari tingkah batsyuhu, tingkah ghadabuhu, tingkah adabu, andikan aman, tukira, maka disepelekan. Tukira, maka disepelekan, janibuhu, ialah arahnya al-karim. Walau aminah, andikan menjadi aman, enjoy saja, tak ada apa-apa, menjadi aman minhu daripada al-karim, hadal halu, ialah ini tingkah batsyuhu, tingkah ghadabuhu, tingkah adabu, andikan dianggap aman saja. Bagaimana? Tukira, maka disepelekan, janibuhu, ialah arahnya al-karim. Akhirnya disepelein oleh orang-orang yang kurang ajar. Jadi tetap baginda Muhammad sebagai rahmatan alamin, wasiat lil syai', syumulur rahmah, tapi adabullah terjadi pada orang yang menghakinya, batsullah terjadi pada orang menghakinya, adabullah terjadi pada orang menghakinya. Walasat hadhihi sifatul karim. Walasat, dan bukannya hadhihi ini ma khifa janibu, tukira janibu. Walasat, dan bukannya hadhihi, ialah ini ma khifa janibu, tidak ditakuti Allah kalau Allah tidak punya adab. Tukira janibu, Allah disepelekan kalau Allah tidak punya batsyuhu, adabuhu, iqab, batsyuhu, ghadabuhu. Walasat, dan bukannya hadhihi, ialah ini ma khifa janibuhu, dan tukira janibuhu, sifat al-karim, itu sifatnya Tuhan yang maha mulia. Wala yang bagi, dan tidak perlu lahu pada karim, hadha, ialah ini ma khifa janibuhu, tukira janibuhu. Maka orang-orang yang melampaui batas dalam kasih sayangnya kepada makhluk, seolah-olah itu enggak pernah ada ghadabullah, enggak pernah ada adabullah, enggak pernah. Kalau selamanya rahmat, adem ayem, ini sifat-sifat kebudayaan, kehinduan yang tidak benar. Tidak mungkin. Wala yang bagi, dan tidak penting lahu bagi karim, hadza, ialah ini ma khifa janibuhu, tukira janibuhu. Jadi fatabayyana, maka menjadi jelas laka bagi kamu, anna sifatal karim, ialah sifat Tuhan yang karim. Al ghadabu, itu ghadab kepada orang yang menghaki ghadab. Wal batsyu, dan pukulan Allah kepada orang yang menghaki pukulan. Wat ta'dzibu, dan menyiksa kepada orang yang disiksa. Tapi tetap syumulir rahmah, dari ain rahmah tetap terjadi kepada mereka. Jadi fatabayyana, maka nampak menjadi jelas laka bagi kamu apa yang tabayan, anna sifatul karim, sungguh sifatnya Allah yang maha karim, yaitu Tuhannya Muhammad. Al-ghadabu, itu Allah marah kepada orang yang menghaki kemarahan. Tidak semuanya Allah marah.
Suatu ketika Allah Ta'ala Rahman Rahim kepada orang yang menghaki Rahman Rahim. Suatu ketika Allah Ta'ala Al-Mutakabbirul Jabbar Syadidul Intiqam pada orang yang menghakinya. Nah semuanya ini masih dalam lingkaran syumulir rahmah kepada kullu. Masih syumul. Ta'dzibu dan menyiksa. Yakuna supaya ada janibuhu ialah arahnya karim, mu'azzaman itu Tuhan yang diagungkan, muhaban Tuhan yang ditakuti, Tuhan yang penuh wibawa. Yakuna supaya ana janibuhu ya janib arahnya karim, mu'azzaman itu diagungkan, muhaban itu ditakuti. Sama karena sebetulnya beradalah karim, mercuan itu diharap dirahmatihi kepada rahmatnya karim, wa'afihi dan ampunannya karim. Intaha telah selesai ialah tambihun qala firman. Yang bermakna bahwa sebetulnya Rasulullah pernah bawa pedang, ya kan? Pedang. Belum pernah membunuh kecuali satu orang saja. Abdullah bin Ubay, orang munafik dari Madinah. Belum pernah membunuh kecuali satu orang. Itu dia Abdullah bin Ubay munafik menyerang Rasulullah. Rasulullah enggak dengan pedangnya sendiri, tapi lembing, anak panah, sahabatnya lempar. Terus hanya luka sedikit, dia sudah nangis. Abu Sufyan luka sedikit sudah nangis. Andikan ini lemparan lembing Muhammad kena kepada orang Hijaz, semuanya mati semua. Karena Muhammad telah mengatakan, insyaallah aku membunuh kamu wahai Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq. Dia yakin bahwa Rasulullah mengatakan, insyaallah saya akan membunuh kamu. Di waktu mau membunuh itu Rasulullah pegang pedangnya dijatuhin. Ngambil lembingnya sahabat. Ini saya pinjam. Dah. Padahal kan pedangnya sendiri langsung cek kan bisa. Tapi enggak. Kan Rasulullah kan orangnya masih sayang. Kama kana sebetulnya berada ialah karim marjuan, itu diharap di rahmatihi, untuk rahmatnya karim, wa'afihi dan ampunan karim. Intaha telah selesai tambihun qala karim. Tambihun akhir ay hadza tambihun akhir. Tambihun akhir ay hadza tambihun akhir. Ada pengingat yang lain. Min rahmatihi, itu termasuk dari rahmatnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, targhibuhu adapun Rasulullah mentarghib, membuat semangat di ummatihi pada umatnya baginda Nabi fitarahum, di dalam saling menyayang, fil hadis, dalam satu hadis. Tambihun akhir ay hadza tambihun akhir. Min rahmatihi, itu termasuk daripada rahmatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, targhibuhu adapun Rasulullah menyemangatkan, targhibuhu adapun menyemangatkannya baginda Rasul di ummatihi kepada umatnya baginda Rasul fit tarahim, di dalam saling mencinta, saling menyayang. Fil hadis, hadis ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu ar-rahimun, adapun orang-orang yang belas kasih. Ini asasnya dakwah di sini. Hadis ini asasnya dakwah. Mengapa orang dakwah kepada orang lain? Bila-bila dia sayang kepada orang-orang maksiat, sayang kepada orang kafir, dan orang kafir masuk Islam, selamatkan dari masuk neraka saya. Berangkat dari sini. Dibuat berangkat, saya bagus, ente jelek, saya dakwah, ujub itu. Enggak, bukan begitu, Kak. Ar-Rahimun, adapun orang-orang yang berkasih sayang, yarhamu itu merahmati hum kepada Ar-Rahimun. Ar-Rahmanu ialah Allah yang Maha Rahman. Maka Rasulullah itu jiwanya, sayangnya pada manusia, pada makhluk luar biasa.
Berapa kali Rasulullah dikasarin oleh saudara-saudara sendiri, oleh orang kafir. Dia membalas dengan kasar. Ar-Rahimun adalah orang-orang yang belas kasih. Yarhamu itu merahmati kepada Rahimun. Ar-Rahmanu ialah Allah yang Maha Rahman. Irhamu belas kasihan kalian man kepada makhluk-makhluk fil ardi di bumi. Yarham maka akan merahmati kalian man ialah Tuhan dan malaikat itu Allah sama inilah. Gimana? Irhamu kalian kasihanilah man kepada makhluk-makhluk fil ardi di bumi. Rasulullah menyuruh kasihanilah kalian makhluk, tak kafir, tak munafik, tak bajingan, tak suruh dirahmati. Bagaimana rahmatnya? Ya diajak untuk meninggalkan kekufuran. Diajak untuk meninggalkan kezaliman. Diajak meninggalkan kejahatan. Berarti betapa hebatnya akhlak Rasulullah. Berarti enggak ada musuh. Musuh itu nafsu kita dan setan kita. Orang kafir itu bukan musuh. Objek dakwah rahmat kita kepada mereka. Irhamu belasilah kalian man kepada makhluk-makhluk fil ardi di bumi. Yarham jawabnya yarham maka merahmati kum kepada kalian man yal Allah dan malaikatnya bersamanya kita. Di hadis ini Allah Taala tapi bila kaifin wala tasbihin wala. Kalau Allah Taala Ar-Rahman istawa ala arsy kastiwa'il makhluk ala makhluk tapi Allah Taala Ar-Rahman ala istawa. Allah istawa, Allah mewujud di atas arsy. Mengatur seluruh makhluk Allah di arsy. Kebesaran Allah mengatur seluruh makhluk, tidak ada yang lepas dari atur. Anda bertafsir kastiwa'il makhluqi 'alal makhluk seperti makhluk duduk di sajadah. Gimana? Kafarta, ketika kafar. Tapi istiwa al-khaliq 'alal makhluk bila kaifin wala ta'wil. Bagaimana? Anta mu'min. Anta mu'min. Jadi enggak disamakan. Kalau kastiwa'il makhluk alal makhluk begitu Anda mentafsir seperti itu, anta kafir. Anta kharajta minad din. Kafir anta. Tapi istiwa al-khaliq alal makhluk bila kaifin wa ta'wilin ini suatu azamatullah yang akan tidak sampai bagaimana? Anta mu'min. Anta